Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala nabiyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masyaallahu kan wa ma lam yasha lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Al-Aqsa haqquna. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu lagi melalui TV Al-Jamaah dalam rangka Pekan Pembebasan Masjidil Aqsa internasional di akhir bulan Rajab ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah judul yang mudah-mudahan menjadi motivasi tasjid bagi kita semuanya, yaitu Masjidil Aqsa pasti akan kembali ke pangkuan umat Islam. Sebagai landasan dari apa yang akan saya sampaikan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat pada surah Al-Isra ayat yang ke-7 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrati wa liyutabbiru ma alau tasbira. Yang artinya, jika kamu wahai Bani Israel berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan wajah-wajah kalian. Dan mereka masuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuh kalian memasukinya pada kali pertama, dan untuk membinasakan kalian sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah jaminan Allah kepada Bani Israel atau Yahudi, bahwa apabila mereka berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada mereka sendiri. Tetapi apabila mereka berbuat jahat, maka kejahatan itu akan menimpa diri mereka sendiri. Sebelumnya pada ayat yang ke-6 Allah berfirman, "Tsumma radatna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafir." Pada ayat yang ke-6 ini Allah menyatakan bahwasanya Allah telah memberikan anugerah kepada bangsa Yahudi atau Bani Israel dengan mengembalikan negeri mereka
yang telah dirampas oleh bangsa Persia. Demikian menurut sebagian ahli tafsir. Ditambah dengan limpahan kekayaan dan memberikan banyak anak laki-laki yang kuat serta pasukan yang tangguh. Dalam konteks kekinian, menurut Syekh Muhammad Ar-Rasyid, ayat ke-6 ini dapat dipahami sebagai berikut. Sekali lagi menurut konteks kekinian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kembali tanah mereka yang kedua kali dari musuhmu, maksudnya berdirinya negara Israel pada tahun 1948, yaitu setelah mengalahkan musuh-musuh mereka, yaitu pasukan Arab. Kemudian Allah membantu mereka dengan kekayaan yang melimpah, maksudnya berupa bantuan dari Amerika Serikat dan donatur-donatur lainnya. Selanjutnya memberikan anak laki-laki yang kuat. Terbukti bahwa sejak kedatangan Israel ke Palestina, populasi penduduk lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Dan yang terakhir, kami jadikan kalian kelompok yang besar. Terbukti dalam perang 1948 dan 1967, tentara Israel 3 kali lipat banyaknya dibanding tentara Arab. Selanjutnya pada ayat yang ke-104 dalam surah Al-Isra ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qulna mim ba'dihi li bani Israil askunul ard. Li bani Israil askunul ardha fa idza jaa wa'dul akhirati ji'na bikum lafifa. Yang artinya, dan kami, Allah berfirman, sesudah itu kepada Bani Israel, diamlah kalian di negeri ini, maka apabila datang masa berbangkit, niscaya kami datangkan kalian dalam keadaan bercampur baur dengan musuh-musuh kalian. Ayat ini dapat dipahami setelah kehancuran karena serangan musuh-musuhnya, bangsa Yahudi atau Bani Israel kemudian bercerai-berai diaspora ke seluruh penjuru dunia, dan mereka kembali ke Palestina pada tahun 1948. Mereka berasal dari berbagai macam suku dan ras Yahudi yang ada di dunia ini. Dengan kembalinya dan berkumpulnya bangsa Yahudi di Palestina, ini berarti tanda kehancuran mereka yang kedua sudah dekat. Mereka sedang menunggu orang yang menyuramkan muka mereka dan memasuki Masjidil Aqsa serta menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Ini yang sedang mereka tunggu. Dan mudah-mudahan ini adalah umat Islam. Pada ayat di atas ada kalimat mereka masuk, waliyadkhulu, dengan menggunakan fi'il mudhari'. Ini menunjukkan pengertian sedang atau akan terjadi. Dengan demikian, kehancuran yang kedua ini akan terjadi setelah ayat ini turun. Tentang kapan terjadinya, hanya Allah yang tahu.
kembali Syekh Muhammad Rashid bercerita, pada waktu negara Israel diproklamirkan dengan sepihak pada tahun 1948, seorang wanita Yahudi menangis dan masuk ke rumah keluarganya. Ketika ditanya, kenapa menangis? Padahal orang Yahudi sedang bergembira merayakan kemerdekaan Israel. Dia menjawab bahwa dengan berdirinya negara Israel yang kedua adalah sebab adanya bangsa Yahudi yang akan dihancurkan dan dibinasakan. Allahu Akbar. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir analitik tentang kronologi kehancuran bangsa Yahudi di atas mungkin tidak dijamin kebenarannya. Karena para ulama pun berbeda-beda dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Tetapi yang pasti benar adalah bahwasanya bangsa Yahudi yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan mereka banyak melakukan kemaksiatan, pasti akan hancur dan binasa. Ini adalah sunatullah. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Isra juga ayat ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutsrafiha fafasaku fiha faqa 'alaihal qaulu fadammarnaha tadmira. Yang artinya, dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan atau kejahatan dalam negeri itu, maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan sehancur-hancurnya. Inilah sunatullah yang pasti akan terjadi pada bangsa Yahudi. Sementara itu kita lihat bangsa Yahudi atau bangsa Israel adalah bangsa yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman atau sebagai pegangan. Bahkan mereka melecehkannya dengan melakukan berbagai macam kejahatan terhadap bangsa Palestina dan juga Masjidil Aqsa. Dengan demikian, kehancuran bangsa Yahudi di Israel saat ini sudah sangat dekat. Hal ini dapat kita lihat dari berbagai indikasi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai negara penjajah, Israel jelas kehilangan kemampuan melakukan peleburan dengan bangsa di kawasan lain di Timur Tengah. Yang kedua, orang Yahudi yang tinggal di Israel mengalami ketimpangan demografi melawan pertumbuhan warga Arab. Warga Arab, terutama bangsa Palestina, begitu cepat pertumbuhan jumlahnya. Sementara bangsa Yahudi sangat sedikit, bahkan cenderung stagnan. Yang ketiga, dunia makin sadar tentang apa yang terjadi di Timur Tengah. Makin banyak atau minimalnya masih banyak negara yang mendukung perjuangan Palestina. Dan makin banyak bangsa yang anti Yahudi, anti Bani Israel. Di negara Israel sendiri mulai muncul
organisasi swasta yang anti Yahudi dan melawan penghancuran rumah-rumah warga Palestina dan membela mereka. Ini bangsa Yahudi sendiri yang mereka membela bangsa Palestina. 4. Menurunnya jumlah militer Israel sebagai sebab jumlah kelompok usia militer semakin tinggi. Cenderung pasukannya jumlahnya menurun. Yang kelima, Israel mengalami masalah sosial politik yang krusial karena perpecahan dua partai besar, yaitu Kadima dan Likud yang terus berlanjut. Yang keenam, kaum terpelajar sekuler dari barat yang eksodus ke Israel, mereka kembali ke negerinya masing-masing. Karena ternyata yang dijanjikan oleh pemerintah Israel tidak seperti yang mereka harapkan, yang mereka temui. Sehingga yang tersisa di negara Israel saat ini hanya sekelompok ekstrim dalam politik dan agama yang saling mengkafirkan dan menghabisi. Indikasi-indikasi inilah yang diyakini oleh banyak pihak. Dan ini adalah sebagai wujud bahwasanya Israel atau negara Israel sebentar lagi akan hancur. Dan bangsa Palestina akan merdeka, serta Masjidil Aqsa akan kembali ke tangan umat Islam. Hancurnya bangsa Yahudi serta kembalinya Masjidil Aqsa ke tangan umat Islam dan terbebasnya Masjidil Aqsa dari penjajah Israel, ini jelas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah disabdakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. La taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimuna al-yahud fayaqtuluhum al-muslimun hatta yahtabi al-yahud min wara'il hajar wasyajar. Fayaqulul hajar awis syajar, ya muslim, ya Abdullah, hadha yahudiyun khalfi, fata'al faqtulhu illal gharqat, fa innahu min syajaril yahud. Yang artinya tidak akan terjadi hari kiamat sehingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi sampai Yahudi berlindung di balik batu dan pohon. Lalu batu atau pohon itu berbicara, hai muslim, hai hamba Allah, ini Yahudi di belakangku, kemarilah bunuh dia, kecuali pohon horkot. Sebab pohon horkot itu merupakan pohon orang Yahudi. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahwasanya kehancuran bangsa Yahudi dan kembalinya Masjidil Aqsa tidak boleh hanya ditunggu, tetapi harus diperjuangkan. Cara memperjuangkannya adalah dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup berarti mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatih ulaika yu'minun nabih
Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Al-Baqarah 121. Yang artinya orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepadanya, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, mereka itu yang beriman kepadanya. Dan barang siapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang yang rugi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu an ketika menjelaskan ayat ini berkata, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, maksudnya adalah mengikuti Al-Quran dengan sebenar-benarnya, menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, dan tidak menyelewengkan perkataan dari tempat yang semestinya, dan tidak menakwilkan Al-Quran dengan takwil yang bukan semestinya. Dengan kembali kepada Al-Quran dan suatu sunnah secara konsekuen, Masjidil Aqsa pasti akan kembali ke tangan umat Islam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Al-Aqsa haqquna. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Hadanallahu ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.